Sudah mulai toh? Sebelum lanjut, Mimin mau ingetin lagi nih. Siapa yang belum subscribe? Ayo di-subscribe, subscribe itu gratis loh. Bagi yang sudah subscribe, Mimin doain semoga dimudahkan segala urusannya, amin. Yuk kita lanjut. Program peningkatan ekonomi desa dilakukan dengan berbagai macam cara. Salah satunya dengan memberdayakan para janda dan ibu-ibu seperti yang dilakukan di Desa Jarakan, Tulungagung. Kepala Desa Jarakan, Suat Subagio mengatakan, dalam program tersebut terdapat 42 warga yang diberikan pelatihan khusus untuk memproduksi berbagai produk olahan. Mulai dari sambal dower, keripik, donat, nugget lele hingga beberapa camilan lainnya. Ini adalah kelompok wanita Bunda Hebat Bunda Bangkit, awalnya itu hanya 8 orang, sekarang sudah 42 orang yang bergabung, kata Suat, Minggu, tanggal 3 November tahun 2019. Dari 42 anggota kelompok tersebut, separuh di antaranya merupakan para janda. Sedangkan sisanya merupakan ibu rumah tangga dan para perempuan di desanya yang ingin memperoleh penghasilan dan pengetahuan tambahan. Alhamdulillah respons dari masyarakat cukup bagus. Pada tahap awal kegiatan ini dibiayai secara bergotong royong oleh anggota kelompok. Namun kedepannya akan dilakukan pendampingan melalui dana desa, ujarnya. Hal itu sesuai dengan program pemerintah, yang mana pemanfaatan dana desa di tahun 2021 nantinya akan diutamakan untuk pencegahan stunting serta untuk meningkatkan perekonomian masyarakat pedesaan. Bahkan untuk mendukung itu, kini pemerintah desa juga mulai mempersiapkan sarana dan prasarana untuk memasarkan produk yang dihasilkan oleh masyarakat. Nanti produk-produk ini akan kami display di rest area yang sedang kami bangun di samping balai desa ini. Dengan masyarakat akan lebih mudah dalam memasarkan produknya, imbuh Suat. Mantan jurnalis ini menjelaskan, dalam program pemberdayaan tersebut para janda dan perempuan di desanya mendapatkan pelatihan tentang cara memproduksi olahan yang berkualitas. Termasuk soal pengemasan sehingga mampu menarik konsumen. Saat ini meskipun belum ada display khusus, namun produk dari para ibu-ibu ini mulai laku di masyarakat, kata Suat. Sementara salah seorang warga Sugihartati mengaku cukup tertolong dengan program tersebut, sebab saat ini ia dan anggota kelompok telah mampu mendapatkan penghasilan tambahan. Sehingga ada penghasilan tambahan dan tidak harus bergantung pada suami saja. Untuk nominalnya ya lumayanlah, kata Hartati. Dari sejumlah produk yang dikembangkan, sambal dower kini menjadi andalan warga dan paling laku di pasaran. Omset sambal dower sendiri saat ini rata-rata telah mencapai 10 juta rupiah bulan. Sebetulnya produknya banyak, tapi yang paling laku sambal dower ini. Kalau 1 tahun itu omsetnya bisa sampai 120 juta rupiah, imbuhnya. Hartati menjelaskan, untuk menggerakkan para janda dan ibu-ibu di kampungnya, pihaknya menemukan tantangan. Sebab masing-masing dari mereka memiliki kesibukan seperti mengurus keluarga. Ya maklum, karena ibu-ibu pasti ngurus anak, suami dan keluarga. Tapi alhamdulillah kami tetap bisa kompak, imbuhnya. Pihaknya berharap program pemberdayaan ekonomi desa terus mengalami perkembangan, sehingga memberikan dampak positif bagi seluruh masyarakat di Desa Jarakan. Janda, jajanan desa, Desa Jarakan, Kecamatan Gondang sudah diakui oleh Dinas Kesehatan Tulungagung. Buktinya 18 janda sudah mendapat sertifikat PIRT dari Dinas Kesehatan. Pemberian PIRT ini lantaran kualitas produk olahan warga Jarakan yang dinakodai oleh Suat Bagio sudah memenuhi standar kesehatan. Kita sudah mengusahakan pelatihan, mengajukan ke Dinas Kesehatan sehingga keluar legalitas PIRT, ujar Kepala Desa Jarakan, Suat Bagio, Selasa, tanggal 10 Desember tahun 19. Pengajuan PIRT ini lantaran adanya ketakutan warga yang sering dirazia lantaran produk olahannya tidak dilengkapi legalitas seperti PIRT. Dari pengajuan ini terbitlah 34 item makanan olahan, namun dari 18 yang mendapat PIRT. Makanan yang sudah mendapat PIRT diantaranya sambal kering 6 varian, keripik pisang, keripik jamur dan produk lainnya. Sedangkan produk yang belum terbit PIRT diantaranya, rica-rica mentok, ayam lodo dan donat. Kalau makanan basah insya Allah minggu depan legalitasnya keluar, karena masih ada kajian kadar airnya, terang Suat. Sebutan janda tak hanya untuk menyebut jajanan desa, namun juga pengolah produk olahan ini yang sebagian merupakan janda.
Untuk janda sendiri sebagian besar bahan berasal dari sekitar desa Jarakan, dengan memberdayakan masyarakat sekitar. Kedepannya janda akan ditampung dalam satu wadah kelompok wanita Bunda Hebat Bunda Bangkit di bawah naungan PKK Jarakan. Saat ini jumlah anggotanya sekitar 42, jika seluruh PKK bergabung sekitar 112. Saat ini pihaknya sedang membangun rest area di samping kantor desa Jarakan. Selain di Bumdes, nantinya janda akan dijual di rest area ini. Insya Allah mulai bulan Februari nanti akan kita jual di rest area, tutur mantan wartawan salah satu media harian itu. Sebagian produk janda juga sudah dijual ke luar negeri, seperti Arab Saudi dengan omset 120 juta rupiah per tahun. Sebagian produk ini juga sudah dijual di toko modern Bumdesmart, gabungan dari Bumdes desa-desa di Kecamatan Gondang. Awalnya kita pasarkan ke wilayah kita sendiri lalu kita tawarkan ke retail-retail, ujarnya. Sayang usaha yang dirintis oleh warganya terkendala dengan buruknya kualitas sebagian air di desa ini. Saat disinggung Beralo menggunakan air PDAM, Suat dengan tegas menyampaikan kualitas air PDAM lebih buruk. Kalau kita menggunakan PDAM malah tambah zong, PDAM malah enggak karu-karuan, bakterinya masih terlalu banyak, pungkas Suat. Dalam kegiatan ini juga dilakukan santunan untuk anak yatim dan orang jompo di wilayah Jarakan, dan dilanjutkan dengan makan bersama olahan kelompok wanita Bunda Hebat Bunda Bangkit. Desa Jarakan kerap dikenal sebagai desa konveksi di Kecamatan Gondang. Tapi ternyata ada juga usaha sepatu kulit dengan produk berkualitas di desa ini. Namanya Banitu. Usaha sepatu kulit Banitu sudah berdiri sejak tahun 1979. Artinya usaha ini sudah hampir 4 dekade. Adalah Eko Sumarji, lelaki yang sudah sejak remaja belajar dan menekuni sepatu, yang mendirikan Banitu. Dia sempat membuka usaha sepatu juga di Malang, sebelum akhirnya mantap membesarkan usahanya di Tulungagung. Banitu itu singkatan dari Bahan Nasional Industri Tulungagung. Jadi memang niatnya membawa nama Tulungagung, ujarnya di bengkel sepatu miliknya di Desen, Kerajaan RT 3, RW 2, Jarakan. Sumarji mengambil bahan-bahan kulit dari berbagai daerah seperti Magetan, Malang, dan Yogyakarta. Produknya banyak dijual di Tulungagung. Selama ini saya fokus melayani instansi seperti sekolah, kantor dinas, meskipun juga melayani pesanan orang-orang secara langsung, ujarnya. Meskipun usahanya tidak bisa dikatakan besar, Sumarji berhasil memberdayakan tenaga-tenaga terampil pembuat sepatu di Tulungagung. Dalam sehari, jika maksimal Banitu bisa memproduksi 20 pasang sepatu saja. Dimulai dari sepatu, usaha Banitu kini telah melebar ke produk-produk kulit lain seperti jaket kulit, rompi kulit, wearpack pakaian balap, sepatu kulit, sepatu drumban, sepatu paskibraka, sepatu pantofel maupun sepatu safety, sandal kulit, dompet, ikat pinggang, holster sarung pistol, dan aksesoris-aksesoris lainnya. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa like, komen, subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya agar panjenengan tidak ketinggalan video-video kami berikutnya.